Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya. Yang video sebelumnya itu kita sudah tunjukkan cara merubah pengisian jadi full wave ya, dari half wave menjadi full wave, dan juga cara merubah lampu utama biar menjadi DC ya. Nah, kalau yang belum tonton videonya, silahkan nanti tonton aja video part pertamanya, itu linknya ada di deskripsi video. Sekarang kita lanjut di part kedua. Nah, untuk di part kedua ini, di sini juga ada dua metode yang akan saya gunakan ya. Pertama, kita akan rubah saklar on off nya menggunakan saklar set. Nah, ini saklarnya ya, saklar set model Vietnam seperti ini, yang merah yang ada hazardnya dan ada pas beamnya. Nah, ini satu set kiri kanan on off ya. Lalu yang kedua, kita menggunakan saklar on off Mio yang sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini saklar on off Mio, sementara yang kirinya masih bawaannya ya. Nah, untuk yang kali ini saya akan contohkan dulu yang ini ya. Nanti yang terakhir baru kita contohkan menggunakan saklar standarnya dan saklar Mio ya, sesuai request dari pemiliknya ya. Kebetulan ini motornya lagi tinggal di sini, jadi kesempatan untuk saya mentutorialkan cara pemasangannya. Barangkali teman-teman yang mau order ya, untuk saklarnya juga bebas, nanti mau pakai yang originalnya punya Aerox kiri yang sudah ada saklar seperti ini ya, tinggal ganti saklar yang ada dimnya aja. Kalau untuk Aerox itu kualitasnya akan lebih bagus lagi untuk perkabelan dan juga untuk bagian skurnya. Kalau yang Vietnam kayak ini ya tahu sendiri lah ya, untuk kualitas, untuk ketahanan lama saya akui kurang ya. Kecuali kalau yang original punyanya Aerox, yang kanannya original punyanya Nmax ya. Maaf, punyanya Mio ya, Mio karbu lama. Oke, caranya jadi seperti ini. Ini kan sudah arus inputnya, input ke lampu kan sudah dirubah DC ya. Nah, sebenarnya saklar ini bisa juga digunakan untuk arus AC ya, karena ini sudah tinggal colok ya. Kalau inputnya AC, input lampu utamanya AC, berarti outputnya juga nanti AC ya. Tapi kalau kita mau upgrade pakai lampu bilet atau lampu LED jenis H4 ya, teman-teman harus rubah dulu jalur lampunya biar menjadi DC. Nah, sekarang ini tidak saya pasang di sini karena biar tidaklah bongkar-bongkar ya. Nah, ini sebenarnya ini sudah PNP ya, untuk saklar seperti ini. Untuk dudukannya dia sama, kita akan pasang di luar saja ya. Jadi ini dilepas dulu saklar bawaannya, soket merah ya. Nah, nanti disambung ke sini ya, sini ya. Nah, ini kan tidak dipakai ya. Nah, sambung sini, coba dipasang. Nah, sudah tinggal colok seperti ini. Kemudian ini lawannya ya, di kiri ya, di kanan ya. Nah, ini soket 2 pin untuk starter. Nah, ini sudah tinggal colok juga 2 pin starter. Ntar coba lihat dulu untuk starter. Kabelnya ini starter kuning putih ini. Oh, maaf. Oh ya, ini nih. Ini untuk starter yang 2 pin ya. Untuk starter. Kemudian yang soket 3 pin hitam. Nah, ini untuk tombol ending stop di sini. Tapi kalau di motor ini kan tidak ada ending stop. Ini nanti silahkan mau dimanfaatkan untuk cut engine bisa, atau juga dimanfaatkan untuk tambahan lampu tembak juga bisa ya. Tapi kalau di sini tidak akan saya sambung. Untuk arusnya ini bebas bolak-balik, tinggal sambung aja. Plusnya ambil aja di output kunci kontak. Kalau untuk lampu tembak nanti outnya terserah ya, bebas ya. Kalau satu misalnya ini yang kuning, ini kuning garis putih input, berarti outnya yang warna hitam garis putih ya.
atau sebaliknya. Kalau untuk cut engine, nah ini bisa teman-teman ambil dari pulser ya, kabel pulser dipotong atau dibuatkan sekun jumper. Nah jadi tinggal kalau potongannya ya tinggal satu potongannya, satunya ke sini, yang satunya lagi ke sini ya, seperti itu ya. Jadi ini karena sudah malam juga, jadi tidak akan saya tutorialkan untuk yang tombol di atasnya ini. Lanjut, tombol yang satu, soket yang satunya lagi ini untuk on off lampu utama dan lampu senja. Ini juga tinggal colok ya. Nah tinggal colok yang soket 4 pin. Sudah ya, tinggal ada satu kabel nih keluar ya. Ini adalah untuk plus lampu senja ya. Nah kalau teman-teman pasang bilet, nah bisa ini nanti disambung ke plus lampu devilnya atau lampu alisnya, bebas ya, atau lampu yang di samping sini ya. Kalau mau dimatikan lampu yang di bagian sampingnya ya, di sayapnya. Kemudian di sini ada soket H4. Nah ini sengaja saya buat soket H4 ini supaya teman-teman kalau pasang bilet, nah kemudian beli set bilet dengan relay yang seperti ini, nah ini sudah tinggal colok ya. Nah tinggal colok. Nah ini tinggal colok. Oke, sudah masuk seperti itu. Kemudian ini yang ke biletnya nanti ya. Ini ke bilet, ini ke ground ya, cuman tidak saya contohkan ya. Nanti kita ceknya menggunakan ini aja. Menggunakan test pen ini aja ya. Test pen lampu sen. Ya, ini kita gunakan soket T10. Lalu udah ya gitu aja ya paling ya. Untuk lampu dekat, lampu jauh kan di sini nih keluarnya nih. Ini lampu dekatnya, lampu jauh. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Tinggal sesuaikan aja. Kemudian ini tinggal ke plus aki ya. Nah jadi kita ceknya biar gampang, ini lepas saja. Nah kita cek di sini di soket H4 yang keluaran ini. Ini bisa juga teman-teman sambung ke lampu H4, misalnya contoh ya. Nah ini seperti lampu yang ini ya, atau lampu yang ada lensanya seperti ini kan, itu soket kakinya kaki 3 ya, kaki H4. Atau juga ada yang H4 yang terbaru yang seperti bilet cahayanya itu bisa langsung dicolokkan. Kalau wattnya masih terbilang kecil ya, kalau wattnya besar saya sarankan keluaran dari sini masukkan dulu ke relay ya, dibuatkan relaynya. Oke, sekarang kita cek. Oh ya, ini satu lagi untuk indikator. Nah ini belum dipasang ya. Ini kita solder dulu ya. Ini saya lupa untuk pasangnya. Bentar ya, ini sebenarnya untuk indikator ya. Nah, kabel kuning ini harusnya kan ada 2 cabang. Saya ambil contoh yang ini. Nah harusnya kan seperti ini ya. Ini saya lupa tadi potong. Kita sambung lagi aja di situ ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke ya, ini sudah kita sambung ya seperti ini ya ke indikatornya. Jadi ini ada cabang 2 ya. Satu ke indikator ya. Ini kita abaikan ini bawaannya. Oke, sekarang coba kunci kontak on. Nah kunci kontak on coba pakai ini dulu ya. Kita cek di kabel biru untuk lampu senja. Ini belum ada arus ya, karena posisi saklarnya, posisi tombolnya masih di off ya. Nah titik ini ya masih off ya. Sekarang coba saya geserkan, ini udah on ya. Saya geser sekali. Nah itu on ya untuk lampu senja. Ini geser sekali, on senja. Coba di lampu dekatnya, kabel warna hijau belum menyala ya. Nah tinggal geser satu kali lagi ya untuk lampu dekat. Nah ini lampu dekat. Kemudian kalau kita pindah tombol ini ke lampu jauh ya. Nah itu lampu jauh ya. Lampu jauhnya, indikator nyala ya, indikator. Sekarang coba kita posisi matikan. Ini posisi off ya semuanya di lampu jauh, di kabel kuning.
Nah, ini kalau untuk kalau ke atas posisi off dia tidak bisa menyala ya lampu kuningnya ya. Jadi untuk pas beamnya dia tekan ke bawah seperti ini, dia akan kembali sendiri ya. Indikatornya. Nah, jadi seperti itu, sudah tinggal colok, dan ke relay pun itu sudah tinggal colok ya. Paling nanti teman-teman tinggal menyesuaikan output dari si kabel ini ya. Nanti ini kita bahas di next video aja ya. Sekarang kita lepas lagi nih, saya mau rubah menggunakan saklar kiri bawaan, dan saklar kanan diganti dengan punyanya Mio ya. Oke. Nah, biar lebih mudah, saya akan tunjukkan tuh cara-caranya ya. Pertama, dari saklar kanan Mio ini, di sini terdapat bawaannya ya, terdapat dua soket 2 pin dan soket 4 pin ya. Nah, untuk soket 2 pin, mati lampu ya. Nah, untuk soket 2 pin sendiri ya, maaf ya, ini lagi mati lampu nih. Oke, kita lanjut aja di sini ya. Untuk soket 2 pin sendiri, ini tinggal langsung colok ya. Ini untuk tombol starter ya, tinggal dicolok. Nah, dicolok seperti itu. Kemudian untuk soket yang 3 pin ini, nah, jalur dari Yamaha Mio asli ya, teman-teman harus ketahui ya. Kabel warna merah garis kuning aslinya Mio kan dia menggunakan untuk lampu utamanya AC juga ya. Nah, itu berasal dari kiprok ya, kiprok ke atas sini, dan nanti di sini baru dibagi ya ke lampu senja dan lampu utama. Nah, keluarannya lampu senja itu warna biru polos, dan untuk lampu utamanya ya yang menuju ke saklar, dia masuk dulu ke saklar sini, itu warna biru garis hitam ya. Biru garis hitam. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini saya nyalakan dulu lampunya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Tadi lampu kebetulan lagi pemadaman PLN. Nah, jadi di kabel yang ini ya, soket yang saklar kanan ya, soket yang 4 pin ini, yang kuning ini input ya. Inputnya ini teman-teman bisa ambil langsung dari kunci kontak ya. Ya, bisa ambil dari kunci kontak, atau di sini kan kita sudah rubah ya. Sudah rubah dari bawah kan, sudah kita rubah ya. Nah, apalagi kalau kita sudah buat pakai pakai Kipro NMAX ya, atau Kipro Tiger. Nah, kabel yang soket merah ini jalur dari bawah. Ini sudah dirubah menjadi DC ya. Nah, bisa ambilnya di sini, disambung ke kabel kuning ini ya. Kemudian nanti keluarannya yang lampu senja, nah ini bisa langsung ke kabel biru ini, bisa langsung ke plus lampu alis atau lampu devil kalau pakai bilet ya, atau yang lainnya. Kemudian yang biru garis hitam, nah ini teman-teman cabut ya dari sini. Nah, kabel biru garis hitam juga ya di sini. Nah, ini bisa dilepas ya. Yang jadi kan ini terhubung seperti ini ya. Yang ini disambungkan ke kuning, biru garis hitam di soket yang jantan ini ya. Nah, soket yang jantannya ini biru garis hitam sambung ke kuning ini, kuning garis merah. Kemudian yang biru garis hitam dari saklar Mio disambung ke biru garis hitam yang di saklar bawaannya ini ya. Nah, disambung ya, terserah ya, bebas sambungnya mau pakai soket atau mau disambung langsung ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau sudah tersambung ya. Nah, caranya cuman seperti itu ya. Oke, ini kita atur dulu, ini karena kurang panjang ya, kemungkinan ini daripada kita potong yang ini ya, mau memotong yang ini, kemungkinan ini yang akan saya perpanjang ke sini ya. Nah, jadi biar dia bisa panjang ke sini, connect dengan sini. Nanti kita tambahkan lagi soketnya di sini ya, soket 4 pinnya ya. Nah, ini ya, karena soket 4 pin yang lawannya tadi mana betul?
Nah ini ya, ini kita rubah aja karena saya tidak punya soket jantannya, jadi saya rubah dengan soket yang 3 pin ya, karena kan kabelnya juga cuma 3 ya. Nah saya ulangi lagi ya, jadi seperti ini posisinya. Kita ambil dulu yang kuning tengah ini ya, kuning garis merah. Nah ini posisinya kuning garis merah. Nah ini yang kita cabut di sini nanti biru garis hitam ya, ambil dari jalur yang kesaklar ya, jadi kita tidak akan ganggu jalurnya dari bodi ya. Cabut ter. Nah cabut ya, pasangkan ganti dengan yang ini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian out lampu senjanya warna biru ini kita abaikan dulu nanti ya. Tinggal ini output untuk tombol ini ya, pas posisi di lampu utama on. Nah nanti keluarnya kan di kabel warna sini biru garis hitam ya. Nah ini sambungannya ke sini. Nah karena tidak ada biru garis hitam, kabel yang panjang saya gunakan kabel warna merah garis hitam ini ya. Nah ini ke sini, tinggal disambung di sini ya. Nah ini bisa di solder ya. Oke, ini saya solder dulu. Nah ini sudah selesai ya, kita sambung nih ke sini. Nah sekarang kita disambung lagi, pasang lagi soketnya dulu. Sekarang kita tes ya. Ini untuk indikator ya, untuk indikator, jadi tidak kita sambung dulu. Indikator nanti kita buat soketnya yang di headlamp aja ya, untuk ke indikatornya ya. Jadi kita tesnya di sini, kabel biru dulu ya, kabel biru. Kita kunci kontak on, posisi off. Nah, kabel biru untuk plus lampu senja. Ini kita geser sekali senja ya. Kemudian pindah ke kabel warna hijau untuk lampu dekat. Nah ini lampu dekatnya kabel hijau, keluaran dari sini ya, kabel hijau ya. Ini kita geser, itu lampu dekat ya. Kalau kita pindah lampu jauh dia akan mati, berpindah ke kabel kuning yang ini. Nah untuk jauh. Nah itu untuk jauhnya ya. Ini dekat, ini jauh ya. Ya jadi seperti itu caranya untuk memasang saklar seperti ini. Nah nanti teman-teman, saya matikan dulu ya. Nah ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya. Kalau masih pakai headlamp bawaan, biasanya ini kan ada soket ke headlampnya ya, yang kalau masih pakai lampu standar ya. Nah ini kan tinggal colok aja ya, cuman ada tambahan satu ini aja untuk plus senja. Ini bisa dimasukkan ke sini ya, dilepas biar ikut mati di bagian sampingnya, atau teman-teman pasang alis, mungkin alis RGB atau apa, ambil inputnya bisa di sini ya. Kalau masanya nanti tinggal teman-teman ambil aja di masa soket yang sini juga boleh ya. Oke, jadi seperti itu untuk kita merubah jalur dari saklar on off-nya ya, baik itu ganti saklar set yang kita sudah rakit PNP tinggal colok, maupun saklar yang bawaannya ya, saklar kiri bawaan, saklar kanan baru pakai punya Mio. Cara perubahannya seperti ini ya. Nah jadi kan dia keluarnya 3 kabel nih ya di jalur sebelah kiri ini, plus senja, plus dekat hijau, dan plus jauh kuning ya. Nah nanti di part selanjutnya, di part ketiga, kita akan bahas pemasangan alis dan juga jalurnya aja ya, pemasangan alis dan lampu bilet. Kalau untuk retrofitnya tidak sempat saya videokan, pemasangan alisnya juga di bagian setnya tidak sempat saya videokan ya, karena waktu itu lagi banyak kerjaan juga.
Kita lanjut aja lah nanti di part ke berikutnya. Saya akhiri dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.